Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maybeta Risma Siombing dengan NIM 223020303094, jurusan akuntansi kelas C, Fakultas Ekonomi dengan mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang metode harga pokok pesanan. Adapun topik pembahasan kita di dalam video ini, yang pertama itu ada metode harga pokok pesanan, kedua, manfaat informasi harga pokok pesanan, ketiga, konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan, dan keempat, kartu pesanan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di sini kita akan memasuki pengertian metode harga pokok pesanan, yang dimana metode harga pokok pesanan adalah metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk berdasarkan spesifikasi pemesan. Metode harga pokok pesanan, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Biaya-biaya yang dikumpulkan tersebut meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya transportasi, dan distribusi. Slide berikutnya itu ada siklus. Di sini ada dua siklus. Pertama, siklus pembuatan produk. Yang kedua, itu ada siklus akuntansi biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus pembuatan produk terlebih dahulu. Nah, di dalam siklus pembuatan produk ini, hal pertama dilakukan adalah pembelian bahan baku dan menyimpan bahan baku. Setelah itu, lalu mengelola bahan baku menjadi bahan produk jadi. Setelah menjadi bahan produk jadi, lanjutlah menyimpan produk jadi di dalam gudang. Itu untuk siklus pembuatan produk. Yang kedua itu ada siklus akuntansi biaya. Nah, di dalam siklus akuntansi biaya ini ada yang pertama, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, menentukan harga bahan pokok yang harus dibeli. Terus kedua, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dan menentukan harga bahan baku yang akan dipakai untuk membuat produk. Dan ketiga, pengumpulan biaya produksi. Nah, pengumpulan biaya produksi ini itu ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Setelah itu, lalu penentuan harga produk jadi. Itulah tadi siklus akuntansi biaya. Selanjutnya itu ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, yang pertama ada proses pengelolaan produk dilakukan secara terputus-putus. Maksudnya itu adalah suatu metode produksi di mana bahan baku diproses dalam jumlah tertentu atau batch dalam satu waktu. Kemudian hasil olahan tersebut diambil dan setelah itu proses dimulai kembali dengan batch baru. Proses ini tidak berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Contohnya industri yang menggunakan proses terputus-putus adalah kayak produksi makanan, kosmetik, dan farmasi, di mana setiap batch-nya dapat memerlukan formulasi yang sedikit berbeda atau waktu pemprosesan yang spesifik. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pemesan. Maksudnya itu berarti bahwa produk yang dibuat atau yang diproduksi memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan oleh pihak yang memesan
produk tersebut, baik itu dari segi bentuk, ukuran, bahan, dan apalah semua, pokoknya sesuai dengan keinginannya. Nah, benar-benar terpenuhi harapan dan kebutuhan pemesan seperti itu. Yang ketiga, itu ada produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan. Berarti bahwa proses produksi dilakukan berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan atau konsumen, bukan berdasarkan pemikiran atau kebutuhan stok yang harus disiapkan sebelumnya. Atau seperti kata lainnya, produksi hanya dilakukan setelah menerima pesanan atau make to order, bukan untuk membuat barang yang disimpan di gudang untuk dijual nanti atau make to stock. Dan yang keempat, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Artinya, untuk setiap produk yang diproduksi, penghitungan biaya yang terkait dengan pembuatan produk harus dilakukan secara terpisah dengan penghitungan semua elemen biaya yang terlibat dalam produksi produk. Ini penting karena setiap jenis produk mungkin memiliki karakteristik atau bahan baku, waktu produksi atau metodenya berbeda, yang menyebabkan perbedaan dalam biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi masing-masing produk. Karena itu, penghitungan harga produk atau HPP harus dilakukan secara spesifik untuk setiap produk, memastikan akurasi dalam penentuan harga jual atau margin keuntungan setiap pengelolaan biayanya. Slide berikutnya adalah manfaat informasi harga pokok pesanan. Nah, manfaatnya itu ada 5. Yang pertama itu menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Artinya, proses penetapan harga yang harus dibayar oleh pelanggan atau pemesan untuk produk atau layanan yang mereka pesan. Proses ini melibatkan hitungan berbagai biaya yang terkait dengan produksi atau penyediaan produk atau layanan, serta margin keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan atau produsen. Nah, kita lihat sebagai contoh di atas ini, jika sebuah perusahaan manufaktur memproduksi tas dan harga pokok produksi atau HPP suatu tas adalah 100.000, biaya operasional dan overheadnya sebesar 20.000, serta margin keuntungan yang diinginkan adalah 30%, maka harga jual yang ditetapkan akan dihitung sebagai berikut. Nah, kita lihat harga jual. Total biaya produksinya itu 120. Dari mana? Dari HPP ditambah dengan biaya operasional. Terus ditambah dengan margin keuntungannya. Dari mana? 30% dari total biaya. 120 diambil 30%. Dapatnya 36.000. Nah, harga jualnya adalah 120 tadi, total biaya ditambah dengan margin keuntungan 36.000 sama dengan Rp156.000. Dengan demikian, harga jual yang akan dibebankan ke pemesan adalah Rp156.000 per unit tas. Yang kedua itu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Artinya bahwa perusahaan atau produsen harus mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak pesanan yang masuk berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi maupun dan keuntungan perusahaan. Keputusan ini hanya bergantung pada jumlah pesanan, tetapi juga apakah pesanan tersebut dapat dipenuhi dengan efektif dan efisiensi tanpa mengganggu operasi bisnis. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Mengawasi atau memeriksa secara teratur dan sistematis sejauh mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sesuai dengan anggaran atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya
untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tidak melebihi estimasi atau anggaran yang telah ditetapkan, untuk mengidentifikasi jika ada penyimpangan yang perlu diperbaiki. Yang keempat, ada menghitung laba rugi tiap pesanan. Ini tujuannya untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh dari penjualan suatu pesanan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan memenuhi pesanan tersebut. Atau kata lain, ini adalah proses untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian dari suatu pesanan yang diterima berdasarkan biaya-biaya terkait dengan produksi dan pengiriman pesanan tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir itu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang dijadikan dalam neraca. Ini disajikan dalam neraca berarti menghitung dan melaporkan nilai persediaan barang yang ada pada perusahaan pada suatu periode tertentu yang akan dicerminkan dalam laporan keuangan nanti atau di neraca. Selanjutnya itu ada kartu pesanan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, dapat kita lihat di atas ini ada contoh kartu biaya pesanan. Nah, itu biaya pesanan, kita lihat aja bentuknya ini, kartunya. Di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebelum melihat ini, alangkah baiknya kita melihat contoh soalnya. Oke. Nah, di sini sudah ada terlihat contoh soal, boleh kita lihat dan kita baca sendiri contoh soalnya, dan di situ juga ada kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut, dan ada juga pencatatan biaya tenaga kerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Mebe Tarisma Sihombing, pamit undur diri. Bye-bye.